Halo teman-teman, buat yang baru datang channel aku, kenalin aku Ajeng, seorang acne fighter yang pernah jerawatan selama 5 tahun. Yap, seperti yang kalian lihat ini pertengahan tahun 2020. Saat itu kondisi jerawatku lagi parah-parahnya. Bener-bener udah mau nyerah rasanya. Hampir gak ngarep lagi kalau jerawatku bakal sembuh. Buat teman-teman yang mampir ke video ini karena kondisi mukanya lagi jerawatan, yuk kita sembuhin sama-sama. Jangan takut berharap, karena insya Allah pasti bisa sembuh kok. Nih, udah ada contohnya di depan mata kalian. Inti dari video ini sebenarnya cuma satu, minyak. Bukan minyak goreng, bukan minyak pijet, bukan juga minyak aromaterapi. Yang aku maksud adalah minyak di wajah atau yang biasa disebut sebum. Sebum ini nih salah satu oknum yang paling sering bikin jerawatku nggak mau minggat dulu. Dua hal ini nih, formula yang paling ampuh buat numbuhin jerawat baru di mukaku. Sebum dan sisa make up. Sabun muka gue nih yang paling ampuh buat ngontrol minyak dari dulu ya sampai sekarang. Facial scrub-nya RH yang warna biru. Seingetku tuh dia mempunyai klaim buat nahan minyak 8 jam. Harusnya cukup banget lah ya kalau aktivitas seharian gitu. Misalnya nih buat lo yang masih sekolah, kan kalau misalnya 8 jam tuh sampai pulang sekolah berarti kan masih aman dong ya kondisi kulit, harusnya belum berminyak kalau dia beneran nahan minyak. Tapi maaf RH, pemirsa di sini butuh bukti bukan janji. Pokoknya nih harus banget nonton sampai habis buat bukti ketahanan wear testnya sampai 8 jam. Seger banget sumpah. Habis makan siang nih jam 1.30. Sekarang saatnya kita pembuktian ya. Ini langsung di bawah sinar matahari biar super jelas banget. Aku mau buktiin pakai blotting paper. Aku belum cuci muka sama sekali loh ya. Ini sebelum wudhu. Abis ini mau sholat. Abis itu make upan, siap-siap mau syuting. Oke. Menempel, malah nempel di tangan aku tuh. Malah nempelnya di tangan aku, coba tuh, nggak nempel ke pipi. Yuhu, another wear test update. Ini udah jam 7:30 tuh, 7:30 malam, bahkan udah lewat banget ya, dari 8 jam. Dan as you can see guys, ini aku kulitnya masih under makeup ya, karena tadi habis baru kelar syuting banget. Woi, nggak mau nempel. To be fair ya, aku nggak mau bohong-bohong di video ini. Jadi aku tuh emang kerja kan di bawah AC ya. Cuman emang dasar tipe kulitku berminyak, mau kerja di dalam ruangan ber-AC pun tetap ada minyak nih biasanya di sini-sini nih. Di wilayah hidung sini tuh tidak tertahankan gitu loh. Sumpah, aku sendiri baru sadar sih kalau ternyata sabun mukanya RH yang aku pakai tadi pagi tuh nahan minyaknya gokil-gokilan banget nih, lihat deh. Cuma setitik gue minyak gue. Boleh lah kita kasih tepuk tangan dulu buat Acne Cleanser Scrub Beta Plus dari RH Acne Act ini. Karena ternyata dia nggak janji manis doang loh. Beneran bisa nahan minyak 8 jam lebih malah kalau berdasarkan wear test aku ya. Dan yang lebih mencengangkan lagi setelah aku cek, dia kandungannya tuh bener-bener lembut banget dan udah bisa dipakai dari anak umur 10 tahun, kelas 5 SD. Mana pas dipakai dia enak banget lagi. Ini kan udah jelas-jelas ada tulisannya Acne Cleanser Scrub Beta Plus ya. Walaupun ada scrubnya tuh dia lembut banget dan gak berasa kayak narik-narik kulit gitu loh. Malahan after feel-nya masih kerasa lembab, tapi minyaknya tetap hilang. Bahkan aku tuh juga sering banget pakai sabun muka ini pas kondisi mukaku tuh lagi jerawatan. Subscriber lama pasti tahu aku tuh anti banget sama facial wash yang ada scrubnya gitu biasanya. Kalau misalnya scrubnya kasar udah deh bye-bye. Tapi please guys, ini pengecualian karena dia bener-bener si bulir scrubnya tuh langsung ngeblend gitu loh. Jadi berasanya halus aja. Wah, ini parah sih. Kaum oily skin pasti demen banget. Gak heran dia punya gelar number 1 best face cleanser dari Tokopedia Beauty World. No wonder. Dia cuma pakai 2 key ingredients loh, salicylic acid sama sulfur. Itu aja udah cukup banget buat ngontrol produksi minyak sama bikin jerawatnya cepet kering. Terus juga dibantu kan sama sphere scrubnya tadi buat ngangkat sel kulit mati. Nah itu tadi buat rekomendasi sabun mukanya ya. Sekarang kalau misalnya kamu butuh yang lebih nampol nih, kayak kurang lah ngobatin jerawat pakai sabun muka doang. I know, kita juga nggak bisa mengkotakkan kalau misalnya kulit berjerawat, itu jerawatnya itu aja gitu loh. Kadang kan tipe jerawat juga beda-beda ya. Ada jerawat yang ada titik putihnya tuh, kayak ada matanya.
Sama ada juga jerawat yang cuman benjol aja, nggak ada mata, tapi sakit kalau kena. Nah, aku tuh juga nge-treatnya beda-beda dulu. Ibarat kata, beda anak, beda cara asuh. Jadi kalau misalnya tipe jerawat yang kecil-kecil gitu, pakai sabun muka yang ada BHA, ada sulfurnya itu udah cukup. Tapi kalau misalnya udah berhadapan sama jerawat nasi, jerawat batu yang lebih keras gitu ya, jagoannya harus maju nih, nggak bisa kita diem aja. Kalau udah modelan begini, aku udah pasti ngandelin obat tol jerawat, pasti, biar cepet soalnya. Kalau bisa pakai sulap udah ngadep Om Deddy deh tuh ya. Cuma kan sayangnya tidak begitu prosesnya adik-adik. Kalau yang instan-instan tuh kita kudu curiga, kudu takut ada bahan-bahan berbahaya yang diselipin, kan nanti yang repot kita juga. Nah, tapi masih selektif juga milih obat tol jerawat. Kalau misalnya bahannya terlalu keras, nanti takutnya tuh bekas jerawatnya jadi ketara banget. Gak mau kan sampai ada bopeng. Aduh, itu dia yang kita takutkan. Bukan apa-apa say, kalau udah harus laser itu sangat menguras dompet ya bunda ya. Jangan sampai bekas jerawat hilang tapi agak nggak bisa makan, agak nggak ada ongkos pulang gitu ya, jangan ya. Berdasarkan pengalaman aku, ini obat jerawat yang paling masuk akal. Dia tuh proses buat ngepesin jerawat sekitar 3 harian. Dan yang paling penting dia nggak bikin bekas dan nggak bikin ketergantungan. Sama juga kayak sabun mukanya, buat dede-dede gemes ini berdua udah bisa dipakai dari umur 10 tahun. Yang paling aku suka teksturnya enak sih, kayak gel gitu, dan dia ringan banget, jadinya cepet banget nyerap. Jujur ini selalu ada di tas aku, karena kan pagi-pagi tuh suka heboh, hektik, ceria ya. Jadi kalau misalnya lupa di jalan bisa sambil foto cantik gitu kan di mobil. Yang gue bingung satu sama di produk, dia nggak habis-habis sumpah. Mungkin karena pakainya setitik-setitik ya, jadi kayak awet banget ini dari dulu. Kecil-kecil cabai rawit, nggak perlu pakai banyak-banyak, tapi udah efektif banget. Kalau aku perhatiin dia juga pakai bahan yang sama sabun mukanya tadi, BHA dan sulfur. Tapi bedanya dia kan lebih lama nemplok di kulit kita nih. Makanya make sense kan kalau misalnya dia bisa lebih ampuh buat ditargetin ke jerawat satu persatu. Kalau aku baca selain BHA dan sulfur dia juga punya zinc. Itu fungsinya bisa buat ngontrol minyak juga sama. Dan ada allantoin. Nah, allantoin ini buat meredakan kemerahan-kemerahan dari iritasi jerawat. Pokoknya kalau misalnya ada jerawat PMS, aku langsung buru-buru serang pakai acne spot gelnya RH ini. Tunggu sekitar 3 harian antara jerawatnya jadi kempes atau jerawatnya jadi mateng. Kalau udah mateng tinggal tempel sama acne patch, kelar deh masalah lo semua. Biasain pakai sunscreen biar pengobatannya efektif. Sayang kan udah keluar uang buat beli skincare lain tapi gak ada proteksi dari matahari kulitnya. Yuk dipakai sunscreennya yuk. BTW kalau misalkan mau coba juga 2 produk ajaibnya RH Acne Act ini yang mengubah hidup aku udah taruh link di description box yang langsung ke official store-nya RH Skincare. Ada di Shopee, Tokped, Lazada, dan RH Store juga. Jangan khawatir, dia tuh kantong pelajar banget harganya. Di bawah 100.000, nabung 2 hari 3 hari udah bisa kebeli. Investasi, ini namanya investasi kulit. Oh, terus kalau mau dapetin promo, biasanya suka ada tuh di IG-nya RH atau di TikTok-nya RH juga suka ada. Mereka suka bagiin tips-tips penting gitu. Aku sudah follow ya dua-duanya. Ingat-ingat pesan aku tadi ya soal hempas jerawat. Pokoknya mulai dari kata minyak. Thank you for watching, stay healthy and beautiful. Bye 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 bye.